Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun yang dihormati pemateri kita Bapak Profesor Agus Purwanto JSC yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Mujahidin Puluhan. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Puluhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Taala dengan tiada lelahnya, sebagaimana Allah tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khusus pada kesempatan ini, sehingga kita bisa hadir, bisa duduk di majelis yang mulia ini, yang semoga Allah berkahi hingga akhirnya. Salawat serta salam terurut kepada kedua kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meneruskan dakwah beliau hingga yaumul qiyamah. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah, mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah memberikan kelancaran acara kita hingga akhirnya, dan juga mencatat seluruh yang hadir pada kesempatan ini sebagai hamba-hamba Allah yang berupaya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan dicatat pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kajian inti, mari kita bertabar dari bacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh akhil al-kiram Abdul Ghaffar. Kepada yang bersangkutan, kalau berfadl masykurah, kami persilahkan. Setting dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara kedua yaitu acara inti kajian dengan tema cahaya di atas cahaya yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Agus Purwanto, Doktor Sains, Guru Besar Institut Teknologi Surabaya. Oleh karenanya kepada Profesor Agus kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Al-Qurannya cukup. Saya bacakan CV-nya sebentar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kajian kita mulai, saya perkenalkan dulu materi yang sudah ada di hadapan kita bersama. Beliau adalah Profesor Agus Purwanto, Doktor Sains. Ini gelarnya beliau yang minta ditulis dua saja, padahal gelarnya pelajar. Lengkapnya yang saya dapatkan dari situs resminya ITS, Profesor Dr. Agus Purwanto, MSI, MSc, DSc. Iya, ini Pak Agus ini orang yang senang banget sekolah. Kalau kita mau S1 aja jungkir balik, beliau S2-nya 2.
Beliau pernah menjadi tetangga kita di Sumberan, oke? Ya. Pernah sekolah SD di Sumberan, kemudian pindah ke Patra. Ya, pernah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember. Mungkin cukup akrab dengan Pak Purwati. Nggih. Ya, Pak Purwati kader IPM zaman dulu. Beliau lulus S1 di Institut Teknologi Bandung atau ITB. ITB itu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu ITM, Pak. Institut Teknologi Bandung. Bukan Balung. Ya, S1-nya fisika di ITB, kemudian S2-nya fisika ITB lulus 93. Lalu mengambil S2 di Jepang di Hiroshima University, bidang yang sama fisika. Di sana juga beliau menyelesaikan doktoralnya lulus tahun 1999. Ya. Profesor Agus ini adalah penulis juga buku, diantaranya yang kita kenal adalah ayat semesta, walaupun tidak sepopuler ayat-ayat cintanya Habibur Rahman Al-Sarazi ya, karena diangkat oleh Hanung jadi film. Ini mudah-mudahan ayat semesta bisa diangkat jadi film juga. Ya, beliau adalah kader yang membanggakan bagi Muhammadiyah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menyimak orasi beliau di pengukuhan sebagai guru besar Institut Teknologi 10 November bulan November 2020. Ya, saya nyimak itu bangga sekali karena di forum umum seperti itu beliau berapa kali menyebut kata Islam, bahkan mengutip kitab Tahafidz Al-Falasifah punyanya Al-Ghazali dengan teks aslinya Arab gundul dan beliau membacanya itu di forum ITS. Yang lebih membanggakan lagi, beliau berapa kali menyebut nama Muhammadiyah dan beberapa sahabat beliau. Dan terakhir yang membuat saya nangis karena khatimatul kalam beliau itu fastabiqul khairat. Sebagai ketua pemuda saya bebas karena beliau ya semboyan atau slogannya pemuda dijadikan sebagai khatimatul kalam di forum yang sebesar itu, walaupun beliau sudah tidak pemuda lagi. Baik, itulah sepintas tentang beliau. Kemudian saya minta waktu sebentar untuk mengulas tema yang akan kita bawakan pada kesempatan ini. Cahaya di atas cahaya. Bapak yang di luar masuk saja Pak, karena ada slide nanti juga bisa nonton slide-nya. Nggih. Agak ke sana aja. Ya. Nanti yang sana nggak bisa lihat itu. Iya. Monggo. Jadi apa tema kita, cahaya di atas cahaya? Ini saya juga sudah nonton YouTube-nya yang beliau sampaikan dengan tema yang sama di Masjid ITS. Kalau nontonnya jauh-jauh hari mungkin bannernya saya tambahi kajian takjih, karena nontonnya baru kemarin, bannernya sudah jadi. Kenapa kajian takjih? Karena kalau bapak-bapak ibu sekalian baca di takjih di Muqaddimah bab iman itu termaktub di sana wa annan nadhara fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an, dan bahwasanya nadhar, meneliti, mengamati ayat-ayat kauniyah Allah semesta ini li ma'rifatillahi ta'ala, untuk sampai kepada makrifat kepada Allah, itu hukumnya wajib secara syariat. Sehingga kalau selama ini kita beranggapan kalau ngaji takjih ya ngaji toharoh, ya ngaji bab sholat, sebenarnya di situ ada perintah yang hukumnya wajib, bahkan yaitu ngaji nadhar fil kauni. Maka dalam kajian ayat-ayat cahaya di atas cahaya ini kita akan disajikan pemaparan oleh Profesor Agus dua sisi sekaligus tentang cahaya. Yang pertama yaitu cahaya yang disebut dan diulas di dalam ayat qauliyah Allah Al-Quran, sekaligus bidang beliau fisika, beliau akan menjelaskan tentang
apa dan bagaimana cahaya itu secara kauniyah. Apa tujuannya tidak lain dan tidak bukan yang ingin kita raih adalah ma'rifah kepada Allah. Semakin kita kenal Allah dengan ayat-ayatnya qauliyah maupun qauliyah, kita akan lebih ma'rifat. Lalu di akhir himpunan putusan tarjih itu ditegaskan di bab iman kepada Allah, yaitu prinsip tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Jangan pikirkanlah ayat-ayat Allah, ciptaan Allah, dan jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Ini tentunya tepat sekali bahwa kajian ini dilabeli dengan kajian tarjih. Tidak berpanjang lebar, tentunya waktu yang disediakan kurang lebih 1 jam, mudah-mudahan cukup untuk memaparkan materi ini. Kepada Profesor Agus kami persilahkan sepenuhnya. Nanti itu saya pakai ke sana ya, yang mic. Oh iya, saya pakai ke sana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajat, al-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasu nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya hadir di masjid ini setelah beberapa tahun silam, tapi saya lupa berapa tahun silam begitu ya. Tapi jauh sebelum pandemi saya sudah hadir di sini ngaji ayat-ayat semesta, tapi dalam konten yang lebih umum. Nah, pada pagi hari ini lebih spesifik. Judul yang saya tawarkan ada 9 kemarin, tapi yang dipilih adalah judul Cahaya di Atas Cahaya. Sebenarnya judul-judul yang lain, isi dari judul yang lain itu juga tidak kalah menariknya. Tetapi memang kalau dari sisi judul yang paling menarik itu adalah judul Cahaya di Atas Cahaya. Begitu. Salah satu judul misalkan Kerajaan dan Perbudakan Bangsa Semut. Nah, itu 1 jam juga nggak cukup sebenarnya ya. Kemudian Titanic versus perahu Nabi Nuh. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali, karena itu sudah menjadi materi khusus. Saya di Surabaya setiap pekan itu ngaji ba'da subuh, hari Selasa kedua dan keempat, yang kemudian Kamis di antaranya. Kalau Selasa tadi di Majid 2 itu di Sumberan 3. Jadi Gunung Manggar itu tempat main saya dulu ketika kecil. Ya. Juga di Ungkalan sana, karena mbah saya dulu mandor di perhutani. Kantornya di GNI ke timur situ. Itu masa kecil saya. Jadi saya sebenarnya tidak asing dengan daerah sini begitu, nggih. Bahkan TM Taruna Melati 2 saya di MIM di SDM
Iya, sebelah sini, sebelah Sebelahnya sini masjid. jalan itu, okay? Seberangnya kan masjid itu. Jadi itu Taruna Melati 2 saya di situ tahun 82, Mas Pur, ya? 81 atau 82. Nomor baku saya 547253. Saya buat tahun 82, kepala 5, ya. Jadi siapa yang lebih senior? Paling yang Mas Purwati atau siapa lagi? Ya. Jadi saya senior di sini. 547253. Tahu saya buat ketika saya masih ketua IBM tahun 82. Ketua IBM Jember. Itu sekilas supaya tidak merasa asing. Ya, saya orang sini sendiri gitu. Makanya ini ngajinya mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Nggih. Asal jangan bahasa Jepang. Nggih, jadi pengaten Pak nggih, Bu. Jadi tadi mukadimah jadi di ngajinya juga sudah disebut begitu ya. Di apa dari pengantar ngajinya surah An-Nur ayat 35 gitu dalam mukadimah saya sebutkan. Nah, karena saya harus menjelaskan situ, saya tak sambil jalan, guys. Ini saya mungkin mic-nya juga kalau pengen ini saya pegang mic. Oke, kalau ulang ini. Bentar. Oke, supaya suaranya. Bapak mungkin geser ke sana, guys. Mboten sakit pirsan ini, Pak. Gambaripun saya Pak. Wow, dulu ngelembur sampai jam setunggal ndamel PowerPoint nek mboten dipirsani eman. Nggih. 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 Ya, jadi nggak cukup tulisan tapi sebentar ini kabelnya diinikan dulu. Nah. Oh iya ini kan cuma untuk supaya gimana itu geser ke sana aja supaya nggak nutupi ini guys. Yang sekarang yang penting kan ini itu nanti untuk selfie nanti foto-foto bareng guys. Nah, Pak niki ngaji ayat-ayat semesta nggih. Kan Pak niku lho Pak. Jadi langit nek dalu niku Pak nggih ingkang ketinggal peweteng dedet niku sakjane Pak. Sae sangat niki Pak nggih. Niku oke, nah, itu. Jadi kalau kita sakit nembus langit ini, Pak, oke, kedalaman langit ini, nah, itu. Nah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ini kan lampunya lampu konser, ya. Jadi ada orang Muhammadiyah Jember yang bingung, ini kok judulnya konser. Lo lek judul pengajian arek nom gak tertarik Pak. Lah apa 4 tahun baru pengajian. Lek konser kan ngalah-ngalahi BTS yang sekarang sedang tampil di London atau Los Angeles gitu kan. Jadi judul pun harus dikemas Pak. Zaman ini milenial gini judul jadul ya gak menarik arek-arek nom gitu nggih. Ya. Konser. Ini konser ke-459 Pak. Itu yang tercatat. Yang mboten tercatat nggih langkung kathah niku. Jadi ini sejak buku saya ayat-ayat semesta terbit 2008, kemudian nalar ayat-ayat semesta dan insya Allah tahun ini itu harus keluar yang ayat-ayat samawat Pak nggih. Karena apa? Karena saya sudah terlanjur tidak mengisi formulir kesediaan dipilih di Muswil. Jadi saya harus memperlihatkan bahwa nggak terpilihnya saya itu saya memang punya misi serius begitu ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi kita lihat kata-kata nurun dan an-nur di dalam Al-Qur'an Pak itu ada 32 di 23 ayat. Jadi dari 6.236 ayat di dalam Al-Qur'an 23 ayatnya itu memuat kata nurun dan an-nur begitu gitu. Nah, itu. Dan kata cahaya sendiri di 23 itu ada 32 kata cahaya nurun dan an-nur gitu ya. Ini yang ini dan oh.
Oh. Ya. Kalau barangkali ada simpanan baterai kecil ya. Ini kayaknya udah rada belum dicek. Baterai kecil kalau ada ya. Enggak, karena saya mau ini itu mau memperlihatkan ininya. Itu. Kalau ada baterai kecil tolong diinikan ya. Sebentar, maju dulu, oke? Nah, ini maksudnya dulu supaya apa? Jenengan sakit fokus gitu, oke? Oh iya. Mohon maaf, ini nggak dicek masalahnya. Oke, Pak. Oh iya. Terbalik. Oh iya, balik. Nah, oke. Alhamdulillah. Oke, nurun. Ini an-nur. Ini oke. Itu ada 10 kata di 9 ayat, ini ada 22 di 14 ayat, oke. Jadi itu sekarang salah satu apa namanya kegiatan saya itu ngitung-ngitung nih Pak. Karena ini memang sedang saya tulis begitu nggih. Nah, di ayat 35 surah An-Nur tadi dibuka dengan Allahu nurus samawati wal ard. Nggih. Jadi Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Ya. Jadi langitnya sini dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal. Bukan nurus sama wal ard begitu, tapi samawati wal ard, nggih. Itu. Nah, untuk melihat pengertiannya ini ya, kalau terjemahnya jelas seperti itu ya. Kalau saya kan menerjemahkan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tapi di dalam tafsir umumnya kemudian disebutkan Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Nah, karena ini ngaji kita lihat dulu tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi. Jadi biasanya saya tampilkan 7 penjelasan dari kitab tafsir At-Tabari di situ ya, tapi ini saya ambil dari ini Al-Qurtubi dulu, okay. Nah, Allahu nurus samawati wal ard ya. An-nur fi kalamil Arab, jadi dalam kata bahasa Arab itu adalah cahaya yang kita tangkap dengan penglihatan, begitu. Jadi sesuatu yang kita tangkap dengan penglihatan ya. Sesuatu yang kemudian menyebabkan ruangan kita yang gelap ini kemudian menjadi terang, itu karena cahaya gitu ya. Nah, kemudian wastu amilah majazan fima sohan minal ma'ani walaha fayuqalu minhu. Jadi kemudian makna ini seringkali diungkapkan sebagai ungkapan majaz ya, untuk menyatakan sesuatu yang benar dan nyata, seperti halnya di dalam kalamun lahu nurun ya. Jadi perkataannya baginya itu adalah pencerahan ya, penjelasan. Jadi nurun cahaya di situ dimaknai bahwa kalamnya itu, ungkapannya itu menjelaskan, mencerahkan, membuat orang menjadi paham, begitu ya. Nah, itu. Kemudian Al-Kitabu Munir, kitab yang nyata, kitab yang terang, kitab yang jelas, gitu ya. Jadi kitab yang ketika dibaca itu pemahaman menjadi jelas, begitu. Nah, ya. Atau kemudian juga dikatakan ini ya, fulanun nurul balad wa syamsul asr wa qamarihi. Jadi si fulan itu adalah cahaya bagi negeri ini, bagi negeri itu, gitu ya. Jadi artinya keberadaan si fulan pengertian apa kinclong atau apa kalau sekarang itu glowing gitu, bukan dalam makna itu ya, tetapi kehadirannya itu di tengah situasi yang sekarang ini karut marut, begitu ya, situasi politik yang tidak jelas, begitu. Nah, ini orang ini bisa memberi
penjelasan yang kemudian orang jadi paham, oh ini tuh keadaan begini. Jadi kemudian kita harus begini, harus begitu. Oke? Nah itu ya wasyamsul asr wa qamari, dan dia menjadi matahari dan bulan bagi zamannya begitu. Ya. Nah itu maksud nurun di sini majas begitu ya. Metafor, ungkapan yang tidak pada makna yang sesungguhnya tadi ya. Nah, ini bahkan kemudian fa innaka syamsun wal muluku kawakib. Jadi sesungguhnya engkau adalah matahari, sedangkan raja-raja itu adalah bintang-bintang. Sebenarnya tepatnya kawakib itu adalah planet-planet begitu ya. Itu tapi seringkali kemudian dimaknai sebagai bintang-bintang karena memang planet-planet seperti Venus itu memantulkan cahaya sehingga kemudian tampak seperti bintang. Ya, tapi arti sesungguhnya kalau dalam astronomi kawakib itu jamak dari kaukabun, itu adalah planet, ya, planet seperti bumi, Mars, ya, Jupiter dan seterusnya itu. Oke, jadi sesungguhnya engkau adalah matahari, sedangkan raja-raja, presiden-presiden, pemimpin-pemimpin besar itu tidak lebih dari bintang-bintang. Maka ketika engkau terbit, maka mereka semua akan terbenam. Mereka semua akan menjadi tidak tampak begitu ya. Nah, itu makna dari nurus samawati wal ard begitu ya. Nah, kemudian ini Ibnu Katsir ya. Jadi yang ini Ibnu Katsir bahwa kalau tadi ini kelihatan ini Ibnu Katsir nggih. Ya, jadi saya ambilkan di Maktabah Syamilah begitu yang ada di laptop. Nah, di sini kemudian Allahu nurus samawati wal ard. Allah ya di sini sebagai pemberi petunjuk kepada penduduk langit dan penduduk bumi begitu. Nah, ini Ibnu Katsir gitu. Nah, kemudian juga mengutip yang lain itu adalah mereka Allahu nurus samawati wal ard itu Allah yang mengatur urusan ya di langit dan di bumi begitu. Nah, itu kemudian nuri hudaya. Jadi cahayaku itu adalah petunjuk. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh para mufassir begitu ya. Karena tadi disebut apa tadi? Kajian ayatnya dulu gitu ya. Sebelum lanjutkan mumpung ingat, tadi kan kalah ngetop dari ayat cinta ya. Tapi ayat semesta ini lebih abadi daripada ayat cinta ya. Lebih abadi karena ayat-ayat semesta itu kemudian terakhir itu terekspresi dalam pesantren Saint Transcend ya. Yang sekarang ini ada 3. Satu di Sragen, salah satu ustadznya adalah orang Wuluan asli, Ustadz Arif Arif Cahyono. Arif Cahyono, jadi namanya juga Cahyono, cahaya gitu ya. Cahaya yang bijak gitu. Ya, kearifan yang mencerahkan begitu dalam bahasa Jawa. Itu ya dekat Mim juga gitu kan rumahnya ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua di Jombang, di Tebu Ireng. Jadi saya sekarang ini menjadi anggota atau keluarga besar Tebu Ireng juga ya. Jadi saya sekarang berada di 2 dunia ya, Muhammadiyah dan NU. Karena itu saya mendapat gelar Gus ya, Gus Pur. Kata Prof. Yunar Ilyas Allah yarham, satu-satunya Gus di Muhammadiyah itu adalah Gus Pur ya. Karena memang namanya Agus Purwanto gitu ya. Jadi begitu ya. Nah, bukan anaknya kiai, tapi setengah kiai gitu. Kita tadi gitu. Ya, jadi begitu. Nah, itu tadi Ibnu Katsir ya. Nah, kemudian ini masih Ibnu Katsir ya. Jadi nah, ini ya kemudian ada makna Allahu munawwiru. Nah, ini kurang roknya. Munawwiru samawati wal ard. Jadi Allah itu penerang ya, penerang langit dan bumi. Ini kurang roknya. Jadi ini sebenarnya bukan nawwiru, tapi karena nawwirunya itu ada di sini ya, yang menerangi langit dan bumi. Allahu nawwiru samawati wal ard.
Jadi Allah yang menerangi langit dan bumi. Jadi Allahu nurus samawati wal ard itu kaitannya dengan iman. Iman dan ini ya. Mana tadi? Iman dan amalnya begitu. Jadi tingkat-tingkat iman seseorang. Itu pemahaman dari para mufassir ya. Ini. Nah, sekarang nurun ala nurin. Kalau saya merujuk lagi-lagi Ibnu Katsir ya. Nah, di sini yakni bidzalika imanan al-abdi wa amalahu ya. Jadi iman dan realisasi dari iman, amalnya begitu ya. Jadi iman setelah itu ada amalnya. Jadi artinya nurun ala nurin itu kaitannya dengan tingkatan-tingkatan keimanan, tingkatan-tingkatan hidayah seseorang. Gitu. Ini pemahaman secara secara spiritualnya, okay? Nah itu. Bahkan kemudian ini merujuk pada lima hal ya terkait dengan cahaya, yaitu kalamuhu nurun wa amaluhu nurun wa madkhaluhu nurun wa mahrajuhu nurun wa masiruhu ila nuri yaumal qiyamah. Jadi ungkapannya adalah cahaya, amalnya adalah cahaya, masuknya cahaya, keluarnya cahaya, lalu kembalinya ke yaumul qiyamah itu juga cahaya, begitu ya. Ini pemahaman nurun ala nurin yang uraikan oleh Ibnu Katsir merujuk riwayat-riwayat yang lengkapnya itu terurai di dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari, begitu ya. Itu. Nah, jadi itu ya nurun ala nurin. Tingkatan hidayah seseorang, tingkatan iman seseorang. Ya. Iman itu dulumatnya dalam bentuk jamak. Ibu bapak bersani ini kan, ini mobil di waktu malam. Jadi terpaksa ini harus menyalakan lampu supaya mobilnya kelihatan, okay? Tidak sama gelap dan terang itu. Karena dalam kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa, ya. Nah itu. Nah, ini mana saklarnya itu ya. Tapi ini sudah siang. Jadi kalaupun ini saya matikan, kita tetap dapat cahaya dari matahari yang di timur. Jadi tidak sama kegelapan dan juga cahaya. Nah, kemudian ini ayat-ayat yang lain. Jadi tadi ada berapa ayat tadi? 32 kata di 23 ayat ya. Ini beberapa wa yuhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idzni, dan dikeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya dengan izinnya, dengan izin Allah, begitu ya. Nah, itu jadi cahaya dan fajar sodik ya, lalu mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersamanya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan ngaji ya efek dari cahaya yang biasa kita simak ya. Itu yang luput dari perhatian kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, ikan di kedalaman begitu ya, itu yang kita lihat itu semuanya ya, itu. Jadi sebenarnya ikannya itu di sini, tapi yang tampak itu jadi di sini ya, itu. Atau kalau kita punya gelas, kita isi air, kemudian kita masukkan sedotan, ya, kita lihat dari pinggir, maka sedotan itu akan tampak patah. Oke, itu. Ini adalah fenomena pembiasan cahaya sebenarnya. Itu cahaya, ya, meskipun berada di air, tapi itu penjelasannya adalah penjelasan indeks bias air, ya, itu bab cahaya. Nah, kemudian kalau kita punya kamar mandi atau kamar mandinya ada yang atapnya itu terbuka sehingga kemudian memungkinkan cahaya matahari itu mengenai permukaan air, maka di bawah, di lantai ya bak mandi itu akan
ada penampakan terang gelap. Gitu. Nah itu karena di airnya ada, kalau kita tentu kita gerakkan ya permukaan airnya, maka nanti akan ada riak dan itu akan menimbulkan terang gelap di permukaan kamar bak airnya itu, gitu. Oke. Nah ini fenomena yang disebut difraksi. Nah jamaah hadirin, kalau kita berbicara tentang cahaya, cahaya itu yang menarik adalah bahwa yang secara teoritis begitu, cahaya ini ternyata dulu diamati ya, ini menurut catatan sejarah ilmu ya, yang mengamati pertama kali itu orang Yunani namanya Thales. Jadi di abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi fenomenanya begini, kalau saya punya sisir ya, kita paham ya, sisir suri itu apa? Jungkas jungkas ya, jungkasan. Nah terus kita ambil kertas, kertas sobek kecil-kecil. Nah maka kertas itu akan tertarik seperti ini gitu, ini. Jadi yang dipelajari anak SMA bab listrik magnet, kemudian anak-anak SMA yang lanjut ke ITS atau UNED yang bidang IPA itu belajar fisikanya ini Pak. Yang pertama kali dipelajari itu ini. Ini namanya listrik statik. Jadi sobekan kertas di ini plastik yang digosok-gosok ke rambut itu akan menarik kertas itu, gitu. Loh, tentu pertanyaannya, nah ini kan kita warga Muhammadiyah cenderung mikir gitu kan. Jadi gak dibayangkan sebagai kono jin nih. Kita gak mikir jin ya. Si. Oh, durung apa-apa bahas jin. Gak lo ilmu nih gitu ya. Jadi gitu ya. Nah ini fenomena fisika yang disebut dengan listrik statik ya, ada muatan listriknya begitu. Ini yang pertama kali melihat itu, jadi elektron itu sebenarnya bahasa Yunani dari batu ambar. Nah batu ambar itu kalau digosok-gosok ya bisa narik gini, jadi rambut bisa jegrik, narik gitu, rambut jadi berdiri gitu. Itu namanya batu ambar, bahasa Yunaninya itu elektron. Tapi elektron sekarang mengalami perubahan menjadi isinya atom, tapi dulu itu adalah batu ambar. Nah itu diamati oleh Thales. Nah ini Pak, ini kalau ditrenkan menjadi kegiatan ya, karena harus care pada fenomena alam. Jadi sebelum bahas teori yang rumit-rumit harus tahu yang mendasari itu apa. Ternyata sederhana. Deluang ya. Deluang ganti kalau ikut jadi suwe-suwe ya. Buku apa gitu Pak, disobek kecil-kecil terus ambil jungkas, gosok-gosok terus diketkan. Ketarik nih Pak itu. Nah, kemudian teorinya menjadi gini Pak, listrik wis. Iki angel-angel gak sana terang tapi keluar garis-garis nih garis-garis niki. Namanya nih garis medan listrik, Nah, niki Pak, iki sembrani. Sembrani magnet. Jadi ini juga diamati oleh Thales tadi, orang yang sama di Yunani. Ya. Kalau elektron itu nama bendanya, sekarang magnet itu sebenarnya adalah besi oksida. Besi oksida pertama kali dilihat oleh Pak Thales itu di kota Magnesia. Nah, terus nama kotanya nih dijadikan nama bendanya. Kalau tadi elektron itu nama bendanya dipilih ya, jadi objeknya itu yang kemudian dalam bahasa Indonesia jadi listrik itu. Tapi kalau magnet ini itu nama kotanya. Umpamanya dhisik Pak Thales itu nemune nak wuluan, mungkin jenenge ya duduk Magnesia tapi Wulusia gitu. Gitu loh kira-kira. Itu karena nama daerahnya yang dipilih. Nggih. Loh, Magnesia. Niki mana lho Pak? Niku cairan. Nggih. Cairan besi Pak, niku nggih. Niku. Ya. Nah, ini terpisah. Dua fenomena terpisah nggih. Nah, itu magnet Pak, nggih. Nah, ya, serbuk besi, cairan. Nah, kemudian abad ke-17 mulai diteliti lagi Pak. Sekitar berapa abad itu berarti? 23 25 abad vakum. Abad 17 mulai diteliti lagi. Nah, kalau bila kita kagungan magnet sembrani batangan nggih. Terus
wonten lilitan. Nggih, kawat dililit, akan kedua ujungnya disambung teng voltmeter kalian napa niki? Lampu balon, nggih. Nah, kalau magnetnya itu digerak-gerakkan, ya, itu ternyata ininya nyala. Itu. Artinya apa? Artinya ini, Pak, nggih, magnet-magnet ini, perubahan ini itu bisa menyebabkan arus listrik. Gitu. Jadi seolah-olah berperan sebagai baterai. Jadi magnet ternyata bisa menghasilkan gaya gerak listrik. Niku, nggih. Jadi listrik yang biasanya dengan baterai ternyata bisa digerakkan bisa dinyalakan dengan magnet yang digerak-gerakkan. Itu intinya adalah medan magnet ini, nggih, itu bisa menghasilkan arus listrik. Niku nggih. Nah, sebaliknya lagi niki mau kan kawat iso apa? Ditarik karo sembrani batangan kan nggih. Niku. Nah, tapi niki Pak nggih, kalau kita kagungan paku terus napa niki? Dililiti kali kawat nggih, terus kawate pun disambungaken teng baterai. Nah niki paku saged dados bahan magnet sembrani. Artinya nopo? Artinya listrik itu iso ngasilke medan magnet. Gitu loh. Kalau tadi medan magnet menghasilkan listrik. Niku. Nggih. Jadi ini Pak peristiwanya di dalam ilmu pengetahuan. Nah, singkat cerita kemudian dua-duanya ini dirumuskan Pak, dirumuskan ketemulah kuantitas yang seperti ini, dan ini tidak lain adalah kecepatan cahaya. Jadi ini kuantitas untuk medan listrik, ini kuantitas untuk magnet tadi. Ya. Jadi secara matematik ini menghasilkan 4 persamaan. Persamaannya itu menghasilkan konstanta-konstanta ini, ya. Ini teoritis. Nah, ini kalau dihitung ternyata ini kemudian diperoleh nih Pak niki. 299.000 juta, 792.400 sekian meter per detik. Niku kecepatan cahaya Pak. Jadi cahaya itu kecepatannya sekitar 300.000 kilometer per detik. Wis bayangno. Gak kebayang. Saya ben gampang bayangke kula bantu nggih. Niku Pak. Nggih. Nah, wis. Jadi singkat cerita Pak nggih. Listrik karo magnet sing awale terpisah saiki dadi siji. Nah, dadi siji sing jenenge gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang paling banyak kita temui gini Pak, cahaya lampu yang sampai ke kita itu sakjane gelombang elektromagnetik, tidak jauh dari kita, cuma selama ini gini gak sinau. Ya, niku lho. Padahal niki makhluke. Jadi Allahu nurus samawati wal ard itu sakjane. Coba nih saklare, mau tak golek saklare. Pantai diceklek emah nih Pak. Coba Pak bantu niki lho. Niku saklare niku nggih. Enggak, ceklek gitu. Nah niku nggih. Nah niku. Oh, tiru. Yang ndi? Wah, demone kurang ini. Wah, nggih. Niki Pak, niki sakjane Allah nurus samawati niki. Nggih. Wis enak keteng Mas. Ya Allah nurus samawati wal niki Pak. Nah niki gambarin niki Pak sakjane nggih. Jadi listrik magnet niku mboten saged terpisah. Kudu ana bareng. Gak iso apa dewe-dewe, mboten saged Pak. Selalu berpasangan. Nah niki Pak gambaripun nggih. Nah niku wis iki gak usah dibahas. Intine kudu ana berdua. Nah niku nggih. Nah niku kecepatanipun sami 300.000 km per detik. Gak kebayang mesti, gak bayang kok tak kok tak terangno sing ben kebayang nggih. Nah, cahaya niku Pak sakjane asile teko pergerakan elektron wonten inti atom gitu loh. Nggih. Niku akibat dari situ.
Karena itu sumber utamanya adalah srengenge, karena di srengenge itu atomnya banyak sekali, nggih. Nah itu. Nah, gelombang elektromagnetik tadi Pak nggih, dawane iku bervariasi. Nah, dawa sing macam-macam niku Pak, niki kaitane karo HP nih Pak. Ini gelombang radio, panjang gelombangnya dawa, microwave, infrared, nggih. Niku terus sinar X. Niku kak sedaya niku Pak fenomena yang disebut tadi nurus samawati wal ard. Jadi sebenarnya makhluknya itu, objeknya itu setiap hari berhadapan dengan kita. Ya, yang jelas cahaya matahari, kemudian cahaya lampu, ya itu. Kalau orang ke rumah sakit ya ada sinar X, ya kita pakai HP, HP. Ini itu tadi, ya sebelah sana itu. Nah itu Pak. Jadi ini sebenarnya, gitu. Cuma nggak pernah dibahas kan? Nggak pernah dibahas. Padahal ayate ngono. Ono piro mau ayate? 23. Katanya apa? Kata nurnya ada berapa tadi? 32. 32 23 balik-balik nggih. Wah, ke sakjane. Lah kok ya ini ukurannya nggih. Nah itu orang Islam itu salah satu 10 abad terakhir mengabaikan itu Pak. Makanya kemudian kita kekurangan insinyur, kekurangan tenaga-tenaga yang ahli dalam bidang kealaman. Itu ada implikasi serius, nanti saya bahas juga. Sumber utama cahaya itu adalah srengenge, srengenge. Itu sambut medal, nah itu, ya. Nah, Pak nggih. Nah ini pakai ilustrasi. Bumi kita niku pun bunder Pak nggih. Jari-jari ini pun bumi itu 6.371 km. Itu jari-jari rata-rata. Nah, lek jari-jari ini 6.371, maka keliling pun Pak nggih muter niku. Bila kita muter teng ekuator itu sekitar 40.020 km. 40.000 Pak nggih. Anyer Panarukan itu 1.000 km. Berarti lek muteri bumi iku 40 Anyer Panarukan niku lho Pak nggih. Itu. Nggih. Niku Pak. Niku napa? Kelilingi bumi niku nggih. Nah, nek cahaya niku nggih saged muter. Wah, dalam 1 detik cahaya itu akan muteri bumi 7 kali Pak. Iku saking wantere cahaya, gitu loh. Nggih. Jadi saking bantere cahaya. Nek umpamane cahaya iku iso muteri, dadi mlakune muter, ya kan normalnya lurus, ya. Lurus. Cuma andai dia bisa keliling, maka dalam 1 detik niku ping 7, Pak. Wis saged kebayang nggih. Sak detik ping 7. Ya. Lah wong kene numpak pesawat arep umroh, wis mudhun nanti biasa pilih Jeddah. Nggih. Jeddah. Biasa kok di Jakarta apa Surabaya? Jakarta ya. Jakarta Jeddah. Kinten-kinten pinten, Pak? 8.000 niku, Pak. Nggih, 8.000 sekian kilometer. Iku pirang jam? 9 jam, 10 jam toh? Lah iki lho cahaya, Pak. Motor bumi ping 7 sak detik. Tek, wis ping 7. Gak kerasa nggih. Gitu kok. Lah numpak kapal Jakarta Jeddah bokonge rasane pemanas gak mundur-mundur ya. Lah niku, karena wis mboten saged dibandingke niku kecepatan kapal kali cahaya. Mula lagune aja dibanding-bandingke. Gak ono hubungane. Nah, niku Pak, nggih. Nah niku. Nah, jadi itu. Jadi ping 7 itu dalam 1 detik. Nggih. Itu wantere cahaya. Nggih. Nah, nggih. Nah, jarak srengenge bumi 189.600.000 km. Jadi cahaya kita ini Pak yang sekarang nyampe ke kita itu dipancarkan oleh srengenge 8 menit yang lalu. Jadi cahaya itu butuh dari matahari sampai ke kita itu butuh waktu 8 menit lebih sedikit. Padahal mau sak detik ping 7
bumi. Iki 8 menit. Ndane ada srengenge to. Lah gak ada ya gosong apa ini, nggak ada kehidupan, gitu loh. Oke, itu Pak, 149 juta. Oke. Nah, sedangkan Neptunus 4.335 juta. Iki hitung-hitung, ya, kadang-kadang ngitung duit, ngene ngimpi, ayo ngitung kecepatan, ngitung jarak ya. Duit 4 miliar kok diimpi gak teko-teko. Itu ya. Nah, niki artinya apa, Pak? Kita kadang-kadang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu dibawa dengan al-barq, kilat, gitu kan? Kilat itu kecepatan cahaya. Lalu kita mengatakan Mi'raj itu kemana-mana. Mboten, Pak. Sebab kalau misalkan Rasulullah itu bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang kita, dalam waktu 4 jam bergerak, Rasulullah itu belum sampai di Neptunus. Karena Rasulullah itu masih kurang 15 juta kilometer untuk sampai Neptunus. Itu kalau asumsinya Mi'raj berangkat ba'da Isya sampai menjelang subuh 8 jam, PP 4 jam. Berarti sekali jalan belum sampai Neptunus. Jadi nggak bisa dijelaskan dengan kecepatan cahaya Pak G. Mi'raj itu. Itu harus menembus dimensi yang lain begitu, G. Nah, itu Pak 8 menit, G. Nah, itu